Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara pengaturan tombol tabulasi di Microsoft Word. Sebelumnya, apa itu tombol tabulasi? Tombol tabulasi adalah tombol yang terdapat pada keyboard, di mana jika kita gunakan pada Microsoft Word, maka posisi kursor akan bergeser ke kanan sejauh beberapa spasi. Nah, sekarang kita bisa mengatur tombol tabs tersebut dengan cara menambahkan tab stop pada ruler, dan akan memungkinkan kita untuk mengubah ukuran tabs dan bahkan memungkinkan kita untuk menerapkan lebih dari satu tab stop pada satu baris. Nah, bagaimana cara pengaturan tombol tabulasi tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini hingga tuntas. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan like and subscribe agar channel ini terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara pengaturan tombol tabulasi. Untuk mengaktifkan tombol tabulasi, kita bisa menggunakan tombol yang ada atau pilihan ada di pojok kiri baris ruler seperti ini. Dimana kita lihat di sini, baris ruler tersebut atau tombol tersebut bisa berubah jika kita klik satu kali, ya. Dan ini akan berubah sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada pada posisi tombol tersebut, ya. Baiklah, di sini untuk mengaktifkan tombol tabulasi, langkah awal adalah kita pilih terlebih dahulu jenis apa yang akan kita gunakan. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada pilihan hanging, ada pilihan left, tabs, kemudian center, kemudian ada juga right dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang pilihan tombol tersebut, ya. Pertama, jika kita menggunakan pilihan Freezeland seperti ini, Freezeland berfungsi untuk mengatur baris awal atau mengatur indentasi baris pertama pada paragraf. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita geser baris Freezeland di sini, maka baris pertama paragraf akan menjorok ke dalam seperti ini. Nah, sebaliknya, jika yang kita geser adalah posisi hanging seperti ini akan menggeser baris kedua dan seterusnya pada paragraf kita, ya. Nah, jadi ini batas awal paragraf ini adalah Freezeland, mengatur awal paragraf, dan ini hanging, mengatur batas baris kedua dan seterusnya, ya. Selanjutnya, untuk mengatur jarak tabulasi atau pengaturan tombol tabulasi. Pertama, kita perhatikan di sini. Di sini ada posisi simbol. Nah, ini ada pilihan left tabs, ya. Left tabs adalah mengatur tombol tabulasi rata kiri, ya. Kemudian jika kita klik berikutnya akan berubah menjadi center tabs. Ini mengatur tombol tabulasi rata tengah. Berikutnya akan tampil right tabs, ya. Ini adalah tabulasi rata kanan. Selanjutnya lagi ada namanya decimal tabs. Decimal tabs ini adalah mengatur angka desimal pada posisi tabulasi. Dan terakhir ada namanya bar, ya. Bar ini mengaktifkan garis vertikal pada dokumen kita atau pada paragraf kita. Oke, kita coba dulu untuk posisi tabulasi rata kiri seperti ini, ya. Nah, kita blok. Kita letakkan posisi tabulasi sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Misalnya saya letakkan pada posisi 5 cm. Ya. Maka di sini jika kita lakukan penekanan tombol tabs, kursor akan bergeser sejauh posisi angka 5, ya, di sini. Karena kita aktifkan tabulasinya berada pada posisi angka 5 seperti ini. Nah, maka secara otomatis teman-teman bisa lihat pengaturan titik 2 akan sejajar sesuai dengan posisi yang kita atur tadi. Nah, ini ada satu. Nah, seperti ini, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat jarak tabulasi yang sejajar, sehingga membuat titik 2 kita lebih kelihatan rapi seperti ini, ya. Nah, bagaimana dengan tombol tabulasi yang lain? Di sini juga ada tombol tabulasi tengah. Tombol tabulasi tengah ini bisa kita gunakan untuk pengetikan tanda tangan, ya. Tanda tangan itu seperti saya contohkan. Kita aktifkan rata tengah, di sini 1, di sini 1. Misalnya kita ingin membuat tanda tangan Kuala Tungkal. Hari ini tanggal 7 November 2021.
Nah, kemudian di sini kita ingin meletakkan sekretaris misalnya. Ya. Dan di sini ketua. Kemudian enter beberapa kali, dan di sini kita posisikan untuk tanda tangan. Nah, ini juga untuk tanda tangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Posisi tanda tangan kedua-duanya center, dan ini bisa kita geser sesuai dengan posisi yang kita butuhkan. Jika kita lihat tadi tanda tangan terlalu jauh, kita ingin rapatkan seperti ini, kita tinggal menggeser tabulasi rata tengah tadi. Nah, ini. Oke, itu contoh tabulasi rata tengah. Nah, bagaimana jika untuk contoh tabulasi rata kanan ya? Kita coba aktifkan di bawahnya lagi. Di sini kita klik. Misalnya di sini ada posisi tabulasi di sini ya. Nah, misalnya kita buat di sini harga barang ya. Harddisk. Misalnya harganya 550.000. Kemudian RAM. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisinya rata kanan ya. Atau kita contoh satu lagi, flash disk ya, kita letakkan lagi di sini misalnya harga 100.000. Nah, seperti ini ya. Lihat ini pengetikannya dari kanan ke kiri. Dan jika ini kita tambahkan nilai tertentu di sini, misalnya harganya mungkin lebih besar lagi, 1.250.000 misalnya ya. Nah, lihat di sini posisi angka di sini posisinya rata kanan. Nah, dan ini jika kita geser, dia akan berubah seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, ini untuk tabulasi rata kanan. Seterusnya, jika kita menggunakan tabulasi desimal, desimal itu tampilannya seperti ini. Ini tabulasi desimal. Kita coba hapus dulu tabulasi yang pertama tadi. Cara menghapus tabulasi simpel aja ya, tinggal geser ke bawah seperti ini. Jika kita ingin hapus, tinggal geser ke bawah, maka tabulasi akan hilang ya. Nah, ini contoh tabulasi desimal. Harddisk, tab lagi 550. Nah, tab yang kedua, flash disk. Nah, seperti itu. Nah, ini tabulasi desimal ya. Pertama dia akan bergeser ke kiri, dan kedua dia akan kembali ke kanan. Nah, ini tabulasi desimal ya. Kemudian bagaimana dengan posisi tabulasi bar ya. Bar ini hanya mengaktifkan garis vertikal. Di sini saya contohkan, akan kita aktifkan di antara nama barang dan harga di sini. Seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan tampil garis vertikal antara teks harga barang dengan antara nama barang di sini dengan harga barang di sini. Nah, ini posisi garis vertikalnya. Dan ini akan bergeser jika teman-teman geser posisi tabulasi tersebut. Seperti ini. Oke. Nah, itu pengaturan 5 jenis tabulasi ya, yaitu tabulasi rata kiri, rata tengah, rata kanan, desimal, dan bar ya. Selanjutnya, tabulasi juga memiliki variasi atau leader. Nah, bagaimana cara mengatur tombol tabulasi yang menggunakan leader? Maksud leader itu seperti ini. Jika teman-teman membuat daftar isi menggunakan titik-titik seperti ini, tentu memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu posisinya rapi seperti yang akan kita gunakan nanti ya. Akan rapi, posisinya rata di sebelah kanan. Nah, bagaimana untuk mengatur tombol tabulasi tersebut agar menggunakan variasi ya? Langkah awal sama seperti tadi, kita tinggal pilih jenis tabulasinya di sini. Misalnya di sini saya gunakan tabulasi rata kiri di sini. Nah, jika kita gunakan tabs, belum memiliki variasi ya, titik-titiknya belum aktif. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan tabulasi tersebut menggunakan leader atau variasi ya? Langkahnya sama seperti tadi, kita aktifkan tabulasi di sini, kemudian posisikan mouse pada tabs yang aktif dan tekan kiri 2 kali atau double klik. Begitu kita tekan double klik, ulangi seperti ini.
Oke, ini salah posisi ya. Oke, kalau ini tidak berhasil, coba kita hapus ulang. Nah, seperti ini ya. Oke, ternyata di sini tidak tampil ya. Oke, kalau gitu kita gunakan paragraf ini aja, paragraf tabs ya. Nah, seperti ini. Baik, di sini ada jarak tabulasi yang kita aktifkan tadi, yaitu 13,75. Nah, klik posisi jarak tabulasi tersebut, kemudian pada menu leader, silakan teman-teman pilih kita ingin menggunakan variasi nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Dimana kita lihat pada nomor 2 ini variasinya adalah titik-titik. Nomor 3 variasinya garis putus-putus, dan nomor 4 ini posisinya garis lurus. Nah, jika kita ingin membuat daftar isi seperti ini, biasanya kita menggunakan variasi nomor 2. Ya. Kalau sudah aktifkan nomor 2 seperti ini, sip, kemudian oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, begitu kita tekan tombol tabs, kursor akan bergeser ke kanan sejauh posisi yang kita tentukan tadi dan memiliki variasi titik-titik seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan variasi tabulasi atau leader ya. Demikian pengaturan tombol tabulasi pada Microsoft Word ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.